Ku pergoki dan ku bakar rumah persinggahan suamiku dengan wanita simpanannya. Sebelum lanjut, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Di tengah kemegahan sebuah rumah yang dirancang dengan cinta, hiduplah Rania dan Aditya, pasangan yang dulunya dianggap sebagai definisi kebahagiaan. Ruang tamu mereka, yang dihiasi dengan foto-foto pernikahan dan liburan, menjadi saksi bisu tawa, janji-janji, dan pelukan hangat. Namun, belakangan ini, foto-foto itu terasa seperti monumen yang mengingatkan pada masa lalu yang jauh. Kehangatan yang dulu mengisi setiap sudut rumah itu perlahan-lahan menguap, digantikan oleh kesunyian yang dingin dan hampa. Rania, yang dulunya selalu disambut dengan senyum lebar dan ciuman di kening, kini hanya mendapati sapaan singkat dan tatapan lelah dari suaminya. Aditya, sang arsitek yang ambisius dan bersemangat, kini lebih sering pulang larut malam dengan alasan-alasan yang terasa seperti skrip usang. Proyek baru, sayang, katanya sambil melepaskan dasi. Banyak revisi mendadak. Alasan-alasan itu mungkin terdengar masuk akal bagi orang lain, tetapi tidak bagi Rania, yang mengenal suaminya lebih baik dari siapapun. Satu malam, saat Rania tengah menyiapkan teh hangat, ia mendengar suara tawa Aditya dari ruang kerja. Suara itu begitu akrab, ceria, dan penuh kehangatan. Suara yang sudah lama tidak ia dengar ditujukan padanya. Penasaran, Rania mendekat. Saat ia membuka pintu sedikit, ia melihat Aditya sedang tertawa lepas sambil menatap layar ponselnya. Namun, begitu pandangan Rania menyentuh pintu, tawa itu langsung terhenti. Wajah Aditya seketika berubah tegang. "Nanti aku telepon lagi," bisiknya pelan. Lalu buru-buru mematikan panggilan. "Siapa, Mas?" tanya Rania dengan nada yang ia coba buat santai, meskipun jantungnya berdebar kencang. "Bukan siapa-siapa. Klien. Ada hal mendesak," jawab Aditya, menghindari tatapannya. Matanya yang biasanya jujur kini terasa seperti dinding yang tak bisa ditembus. Rania merasakan sengatan kecil di hatinya, seperti tusukan jarum yang pertama. Ia tahu ada yang disembunyikan. Hari-hari berikutnya, jarum-jarum itu terus menusuk. Aditya mulai menjaga jarak dengan ponselnya, bahkan membawanya ke kamar mandi. Ia memasang kata sandi baru dan tidak pernah meninggalkannya di sembarang tempat. Panggilan telepon seringkali dilakukan di luar rumah, di teras belakang, dengan suara pelan yang nyaris tak terdengar. Rania seringkali mendapati dirinya tanpa sengaja menjadi mata-mata, menguping dari balik pintu atau menunggu di balik koridor, mencoba menangkap potongan-potongan percakapan yang bisa menguak kebenaran. Rasa curiga itu mulai menggerogoti. Ia mencoba melawan perasaan itu. "Mungkin aku terlalu paranoid," pikirnya. Dia memang sedang sibuk. Namun, hatinya tidak bisa dibohongi. Keintiman fisik dan emosional mereka telah mengering. Pelukan yang dulu terasa seperti rumah kini terasa seperti formalitas. Ciuman selamat malam hanyalah sentuhan bibir tanpa perasaan. Mereka tidur di ranjang yang sama, tetapi Rania merasa seperti ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka. Puncaknya terjadi pada malam ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Rania telah mempersiapkan segalanya dengan penuh harapan. Ia mengenakan gaun yang indah, memasak hidangan favorit Aditya, dan menyalakan lilin di meja makan. Ia membayangkan malam romantis, tawa, dan mungkin pengakuan jujur dari Aditya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia ingin segalanya kembali seperti semula. Namun, yang ia dapatkan adalah pesan singkat. "Maaf, sayang. Aku ada meeting mendadak dengan klien dari luar kota. Harus ke bandara sekarang. Mungkin aku pulang besok pagi." Air mata Rania jatuh, membasahi pipi, lalu menetes ke gaunnya. Semua lilin di meja makan seakan mengejek harapannya. Hidangan yang ia masak terasa dingin. Malam itu, Rania tidak merasa marah. Ia hanya merasa hancur, dikhianati, dan sangat sendirian. Ia duduk di meja makan yang sepi, menatap kosong ke cermin yang memantulkan bayangan dirinya. Di sanalah, dalam keheningan yang memekakan telinga, Rania menyadari bahwa ia bukan lagi istri yang dicintai, melainkan seseorang yang ditinggalkan. Malam itu adalah titik balik.
Kesedihan dan keraguan yang ia rasakan selama ini kini berubah menjadi tekad yang dingin. Ia harus menemukan kebenaran, seburuk apapun itu. Malam ulang tahun pernikahan yang hancur menjadi titik balik bagi Rania. Air matanya telah kering, digantikan oleh kekosongan dingin yang mengeras di hatinya. Tekadnya bukan lagi untuk menyelamatkan pernikahan, melainkan untuk menemukan kebenaran, seburuk apapun itu. Ia tidak lagi peduli dengan perasaan sakit atau ketakutan. Yang ia inginkan hanyalah kepastian. Ia harus tahu siapa wanita itu dan di mana suaminya menghabiskan waktu yang seharusnya menjadi miliknya. Ketika Aditya pulang keesokan harinya, ia mencoba bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. "Maaf, sayang." Kliennya benar-benar mendadak, katanya sambil memeluk Rania. Tetapi pelukan itu terasa hampa. Rania hanya mengangguk, tanpa membalas sentuhan itu. Di dalam hati, ia merasakan jijik dan amarah yang membara. Ia mengamati setiap gerak-gerik Aditya, mencoba mencari celah untuk memulai penyelidikannya. Ponsel Aditya menjadi target utamanya. Rania tahu bahwa ponsel adalah jendela menuju kehidupan rahasia seseorang. Selama beberapa hari berikutnya, ia dengan hati-hati mencoba menebak-nebak kata sandi baru ponsel suaminya. Ia mencoba tanggal ulang tahun mereka, tanggal lahir Aditya, bahkan tanggal ulang tahun pernikahan mereka, tetapi semuanya gagal. Aditya tidak pernah lengah. Ia selalu membawa ponselnya, bahkan ke kamar mandi. Kesempatan datang pada suatu sore, ketika Aditya tertidur di sofa setelah lelah bekerja. Ponselnya tergeletak di meja di sampingnya. Dengan jantung berdebar kencang, Rania mendekat. Ia melihat ada sidik jari di layar. Dengan gemetar, ia mengambil tangan Aditya dan mencoba membuka kunci dengan sidik jarinya. Tetapi ponsel itu tidak merespons. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa sembarangan. Ia harus menemukan cara lain. Rania beralih ke hal lain. Ia mulai menggeledah barang-barang Aditya secara diam-diam. Tas kerjanya, dompetnya, bahkan laci di meja kerjanya. Pencariannya menghasilkan beberapa petunjuk kecil yang seolah-olah sengaja disebar. Sebuah karcis parkir di sebuah area perumahan yang asing, struk pembelian kopi dari kedai yang tidak pernah mereka kunjungi, dan sebuah kartu nama dengan nama, Dian, dan nomor telepon yang tercoret-coret. Kartu nama itu ditemukan terselip di antara tumpukan bon, seolah-olah Aditya ingin menyembunyikannya dari pandangan orang lain. Setiap malam, setelah Aditya tertidur, Rania bangun dan melanjutkan pencariannya. Ia mengamati setiap detail. Kemeja Aditya yang kadang tercium aroma parfum wanita yang asing, bukan parfum yang biasa ia pakai. Ia menemukan sehelai rambut panjang berwarna coklat yang tersangkut di jaket Aditya. Rambut itu bukan miliknya, karena rambut Rania berwarna hitam pekat. Pada suatu pagi, saat Rania membantu Aditya menyiapkan kemejanya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun. Sebuah kunci aneh, yang tidak cocok dengan kunci rumah, kunci mobil, atau kunci brankas mereka. Kunci itu terbuat dari logam antik, dengan ukiran bunga mawar kecil di gagangnya. Rania menyembunyikan kunci itu, menyimpan rahasia kecilnya sendiri. Pencarian Rania mencapai puncaknya ketika ia menemukan sebuah amplop kecil yang disembunyikan di dalam sebuah buku tebal di rak buku kerja Aditya. Amplop itu berisi sebuah kunci mobil dan sebuah catatan kecil yang berisi sebuah alamat. Jalan Melati nomor 15. Melihat alamat itu, Rania merasakan perpaduan antara kepuasan karena berhasil menguak misteri, dan ketakutan yang mencekam karena ia tahu bahwa kebenaran di baliknya mungkin akan menghancurkannya. Ia mencatat alamat itu di sebuah buku kecil, lalu mengembalikan semua barang ke tempatnya, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Selama hari itu, ia mencoba bersikap normal, tetapi pikirannya terus berputar di sekitar alamat itu. Siapa yang tinggal di sana? Mengapa Aditya menyimpan kunci dan alamat itu secara rahasia? Apakah ini adalah akhir dari pernikahan mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar-putar di kepalanya. Sore harinya, saat Aditya kembali dari kantor, Rania melihat ada setitik lipstik di kerah kemejanya. Lipstik itu berwarna merah cerah, warna yang tidak pernah Rania pakai. Tetesan terakhir dari pengkhianatan ini membuat Rania tidak bisa lagi menahan diri. Ia tidak marah, ia hanya merasa kosong.
Ia tahu ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Malam ini, ia akan pergi ke Jalan Melati nomor 15 dan menghadapi kebenaran. Ia akan menguak semua rahasia yang selama ini menyelimuti kehidupannya. Malam itu, dinginnya udara tidak seberapa dibandingkan dengan dinginnya hati Rania. Setelah Aditya pergi, Rania menyalakan mobilnya. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan di Jalan Melati nomor 15. Tetapi ia tahu bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Di jok belakang mobilnya, tergeletak kunci aneh yang ia temukan. Ia menatapnya. Benda kecil yang kini terasa seperti kunci ke kotak Pandora. Jalan Melati berada di pinggir kota, sebuah area perumahan baru yang tenang dan tersembunyi, jauh dari keramaian pusat kota. Lampu jalan yang redup dan deretan rumah-rumah yang hampir serupa membuat Rania merasa seperti memasuki labirin. Ia mengemudi perlahan, matanya mengawasi setiap nomor rumah, sampai akhirnya ia menemukan sebuah rumah kecil dengan cat krem yang terletak di ujung jalan buntu. Jantungnya berdebar kencang saat ia memarkir mobilnya di seberang jalan, memastikan ia tidak terlihat. Lampu di dalam rumah itu menyala, memberikan Rania sedikit gambaran tentang apa yang ada di dalamnya. Ia melihat bayangan yang bergerak di balik tirai. Ada 2 orang di dalam. Rasa dingin yang menjalar di punggungnya berubah menjadi rasa panas yang membakar. Ia mematikan mesin mobilnya dan duduk diam, mengumpulkan keberanian. Beberapa menit kemudian, Rania memutuskan untuk mendekat. Ia keluar dari mobil dan berjalan tanpa suara di trotoar. Di luar rumah, ia bisa mendengar sayup-sayup suara tawa yang akrab. Tawa itu milik Aditya. Tawa yang penuh kebahagiaan. Tawa yang sudah lama tidak ia dengar ditujukan padanya. Rania mendekat ke jendela yang sedikit terbuka. Napasnya tercekat di tenggorokan. Di dalam, Rania melihat Aditya duduk di sofa, dengan seorang wanita berambut coklat panjang yang tersampir manja di bahunya. Wanita itu persis seperti yang ia bayangkan. Muda, cantik, dan penuh tawa. Mereka terlihat begitu serasi, begitu bahagia. Seolah-olah mereka adalah pasangan yang paling sempurna di dunia. Rania melihat suaminya, yang selama ini mengaku lelah dan sibuk, kini memegang tangan wanita itu, menciumnya, dan berbisik sesuatu yang membuat wanita itu tertawa. Rania merasa ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Jantungnya terasa seperti terbelah 2. Ia mengingat kembali semua kebohongan yang Aditya katakan padanya. Proyek mendadak. Meeting dengan klien. Pulang larut malam. Semua itu terasa seperti debu yang tiba-tiba berjatuhan dan menutupi matanya. Air mata mulai mengalir. Tetapi Rania tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan kehancuran pernikahannya terjadi di depan matanya. Ia melihat suaminya memberikan sebuah kalung kecil kepada wanita itu. Kalung itu, yang dihiasi dengan ukiran bunga mawar kecil, sama persis dengan ukiran di kunci yang ia temukan. Di sanalah Rania menyadari bahwa kalung itu bukan sekadar hadiah, melainkan simbol dari cinta dan kebahagiaan yang Aditya berikan kepada wanita lain. Kalung itu adalah bukti nyata dari pengkhianatan suaminya. Rania mundur perlahan, seolah-olah ia tidak ingin membuat suara yang akan mengganggu kebahagiaan palsu di dalam rumah itu. Ia kembali ke mobilnya, mengemudi pulang dalam keadaan linglung. Jalanan yang tadinya terlihat seperti labirin kini terasa seperti terowongan panjang yang gelap dan tanpa ujung. Ia terus mengemudi, tanpa tujuan, sampai akhirnya ia menyadari bahwa ia sudah berada di depan rumahnya sendiri. Ia membuka pintu, tetapi rumah itu terasa asing. Ruang tamu yang dipenuhi foto pernikahan kini terasa seperti galeri hantu. Ia melihat foto-foto dirinya dan Aditya, tersenyum bahagia. Senyum-senyum itu kini terasa seperti sebuah lelucon. Ia berjalan ke kamar tidur mereka, lalu ke kamar mandi, dan akhirnya ke dapur, seolah-olah ia sedang mencari jejak-jejak masa lalu yang hilang. Ia mencari kehangatan yang dulu ia rasakan, tetapi yang ia temukan hanyalah kesunyian yang mencekam. Malam itu, Rania tidak tidur. Ia hanya duduk di sofa, memeluk lututnya, dan menatap kosong ke kegelapan. Ia mengingat kembali tawa Aditya, sentuhannya, janji-janji yang diucapkan di altar. Semua itu kini terasa seperti kebohongan besar yang telah ia percayai selama bertahun-tahun. Hatinya tidak lagi terasa sakit,
Karena ia sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk disakiti. Ia hanya merasa kosong, dikhianati, dan putus asa. Babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Babak di mana ia harus membuat pilihan yang akan mengubah segalanya. Malam ini, ia telah melihat kenyataan yang mengerikan, dan besok, ia harus memutuskan bagaimana ia akan menghadapi kenyataan itu. Rumah yang tadinya menjadi pelabuhan kini terasa seperti medan perang yang sunyi. Rania berjalan gontai, kakinya terasa berat, seolah-olah ia menyeret beban yang tak terlihat. Ia kembali ke kamar tidur, ke ruangan yang menjadi saksi bisu janji dan keintiman mereka. Matanya menatap kosong ke cermin, melihat pantulan dirinya sendiri, seorang wanita yang terlihat utuh dari luar, tetapi hancur berkeping-keping di dalam. Pakaiannya masih rapi, rambutnya tidak acak-acakan, tetapi di balik topeng ketenangan itu, ia adalah puing-puing dari Rania yang dulu. Rania duduk di sisi ranjang. Jari-jarinya menyentuh sisi ranjang yang biasa Aditya tempati. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat kembali kehangatan sentuhan suaminya, tawa mereka saat membicarakan masa depan, dan bisikan cinta yang mereka tukar. Namun, setiap kenangan indah itu kini terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Kata-kata, selamanya, yang Aditya ucapkan saat pernikahan kini terasa seperti kebohongan paling kejam yang pernah ia dengar. Cincin pernikahan di jari manisnya, yang dulu menjadi simbol komitmen, kini terasa seperti belenggu yang mengikatnya pada janji palsu. Air mata yang sudah mengering di bab 3 kini kembali mengalir, bukan lagi karena kesedihan yang tumpul, tetapi karena amarah dan rasa sakit yang menusuk. Ia bangkit, berjalan ke ruang tamu. Di sana, ia melihat foto-foto yang berjejer rapi di rak. Foto-foto pernikahan, foto liburan mereka di Bali, foto saat mereka tertawa di taman. Setiap foto adalah sepotong kepingan dari kehidupannya yang ia kira sempurna. Namun, kini, foto-foto itu terasa seperti ilusi yang kejam. Ia mengambil sebuah foto, potret Aditya yang sedang tersenyum ceria, dan menatapnya. Ia mencoba mencari jejak-jejak pengkhianatan di wajah itu, mencari petunjuk yang ia lewatkan selama ini. Tetapi yang ia temukan hanyalah wajah yang sama, wajah yang pernah ia cintai dan percayai dengan sepenuh hati. Rania menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar mengenal suaminya. Ia hanya mengenal bayangan yang Aditya izinkan ia lihat. Malam itu, Rania tidak tidur. Ia tidak makan. Ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya duduk di sofa, memeluk lututnya, dan membiarkan kepingan-kepingan hatinya yang berserakan menenggelamkannya. Ia memikirkan wanita berambut coklat itu, dan kalung mawar kecil itu. Ia membayangkan suaminya tertawa bersamanya, memberikan cinta yang seharusnya menjadi miliknya. Rasa sakit itu, yang awalnya terasa seperti kesedihan yang dalam, perlahan-lahan berubah menjadi api. Api kemarahan. Ia tidak lagi peduli dengan perasaan Aditya, dengan perceraian yang mungkin terjadi, atau dengan pandangan orang lain. Ia hanya ingin membalas dendam. Ia ingin Aditya merasakan sakit yang sama, kehancuran yang sama, dan kekosongan yang sama. Di tengah kegelapan malam, sebuah ide gila muncul di benaknya. Sebuah ide yang begitu berani dan begitu kejam, yang akan mengubah segalanya. Ia akan membakar rumah itu. Rumah kecil di Jalan Melati, yang menjadi saksi bisu pengkhianatan suaminya. Ia akan membakarnya, membakar semua kebohongan dan kenangan pahit di dalamnya. Malam itu, Rania yang tulus dan penuh cinta telah mati, dan di tempatnya, lahir seorang wanita baru yang dingin, penuh amarah, dan siap untuk melakukan tindakan ekstrim. Malam itu terasa lebih panjang dari malam-malam sebelumnya. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detiknya terdengar seperti palu yang menghantam gendang telinga Rania. Ia masih duduk di sofa yang sama, di tempat yang sama, dengan pikiran yang melayang-layang di antara kenangan pahit dan rencana gila. Pikirannya dipenuhi oleh gambaran Aditya dan wanita itu, tawa mereka, sentuhan mereka, dan kalung mawar kecil yang menjadi bukti nyata pengkhianatan itu. Setiap kali gambaran itu muncul, sebuah api kecil mulai menyala di dalam dadanya. Api itu tidak membakar tubuhnya, tetapi membakar habis sisa-sisa hati dan kewarasannya. Rania bangkit dari sofa, berjalan ke dapur. Ia membuka kulkas,
mencari air dingin untuk meredakan gejolak di dadanya. Tetapi tidak ada yang bisa memadamkan api yang kini membara. Ia melihat pisau dapur yang berkilauan, dan sesaat, pikirannya melayang ke tindakan yang lebih mengerikan, tetapi ia segera mengusirnya. Bukan Aditya atau wanita itu yang ia inginkan hancur. Ia hanya ingin menghancurkan simbol kebohongan mereka. Rumah kecil di Jalan Melati. Rumah itu kini menjadi manifestasi fisik dari semua rasa sakit yang ia rasakan. Ia berjalan ke kamar mandi, menyalakan keran air hangat, dan membiarkan air membasahi tubuhnya. Namun, air itu tidak bisa mencuci bersih rasa sakit dan amarah yang melekat di kulitnya. Ia melihat ke cermin, menatap pantulan dirinya, dan menyadari bahwa ia tidak lagi melihat Rania yang dulu. Rania yang penuh kasih, lembut, dan pemaaf telah mati. Di tempatnya, berdiri seorang wanita baru yang matanya dipenuhi dengan api balas dendam. "Aku akan membakarnya," bisik Rania pada dirinya sendiri. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Kata-kata itu, yang awalnya terasa seperti ide gila yang tak mungkin, kini terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Itu adalah satu-satunya cara untuk membersihkan kehampaan di hatinya. Satu-satunya cara untuk membuat Aditya merasakan sakit yang sama. Ia tidak peduli dengan konsekuensinya. Ia tidak peduli dengan penjara, dengan perceraian, atau dengan pandangan orang lain. Ia hanya ingin melepaskan semua rasa sakit yang telah ia pendam selama ini. Ia keluar dari kamar mandi, mengenakan pakaian hitam yang sederhana dan gelap. Dengan langkah yang mantap, ia berjalan ke garasi, mengambil 2 jerigen bensin yang disimpan untuk mesin pemotong rumput, dan menyatukannya. Ia lalu mengambil korek api dari laci di dapur. Tangan Rania bergetar, tetapi bukan karena ketakutan. Ia bergetar karena adrenalin, karena tekad yang dingin dan mematikan. Saat itu sudah tengah malam. Aditya masih belum pulang. Rania tahu ini adalah kesempatan terbaiknya. Ia tidak ingin melihat wajah Aditya, tidak ingin mendengar kebohongan lain dari mulutnya. Ia hanya ingin menjalankan rencananya, dan kemudian, ia akan menghadapi apapun konsekuensinya. Ia berjalan ke mobil, memasukkan jerigen bensin ke dalam bagasi. Di dalam mobil, ia duduk diam selama beberapa menit, membiarkan pikirannya berputar. Ia memikirkan semua kenangan indah mereka, tawa mereka, janji-janji mereka. Tetapi semua itu terasa seperti ilusi yang kejam. Ia memikirkan wanita itu, dan betapa senangnya ia saat Aditya memberikan kalung mawar kecil itu. Ia membiarkan api di dalam dadanya semakin membesar, membakar habis semua keraguan yang masih ada. Ini bukan tentang menghancurkan hidupnya, bisik Rania pada dirinya sendiri. Ini tentang menyelamatkan hidupku. Ia menyalakan mesin mobilnya, mengemudi keluar dari rumah. Di dalam mobil, ia tidak memutar musik atau menyalakan radio. Ia hanya membiarkan keheningan mengisi ruang, membiarkan pikirannya fokus pada satu tujuan, Jalan Melati nomor 15. Malam itu, Rania tidak lagi merasa takut. Ia hanya merasakan api yang membakar di dalam dadanya, api yang akan membakar segalanya. Di dalam mobil, Rania mengemudi dengan kecepatan konstan, tetapi pikirannya bergerak lebih cepat. Ia melewati jalan-jalan yang sepi, melihat rumah-rumah yang tertidur lelap, dan berpikir tentang bagaimana kehidupan di dalam rumah-rumah itu mungkin jauh lebih sederhana daripada kehidupannya yang sekarang. Mobilnya terasa seperti kapsul waktu, membawanya dari masa lalu yang hancur ke masa depan yang tidak pasti. Ia tidak lagi merasakan sakit atau amarah. Ia hanya merasakan ketenangan yang dingin, ketenangan yang datang sebelum badai. Setibanya di Jalan Melati, ia memarkir mobilnya jauh dari rumah target. Lampu di dalam rumah itu sudah mati, menunjukkan bahwa tidak ada orang di dalamnya. Rania merasakan sedikit kelegaan, tetapi juga sedikit kekecewaan. Di satu sisi, ia tidak ingin menyakiti siapapun. Di sisi lain, ia ingin suaminya menyaksikan sendiri kehancuran yang ia sebabkan. Ia keluar dari mobil, membawa 2 jerigen bensin di tangannya. Jerigen itu terasa berat, tetapi ia tidak merasakannya. Ia hanya merasakan dorongan kuat untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Ia berjalan dengan mantap, tanpa ragu, ke arah rumah kecil itu. Di bawah cahaya rembulan yang redup,
Rumah itu tampak seperti sebuah rumah hantu, menyimpan rahasia-rahasia gelap yang ingin ia musnahkan. Tiba di depan rumah, Rania membuka tutup jerigen bensin. Bau bensin yang menyengat memenuhi udara. Dengan hati yang dingin, ia mulai menyiramkan bensin ke seluruh bagian rumah. Ia menyiramkan bensin ke pintu, jendela, bahkan ke taman kecil di depannya. Ia ingin memastikan bahwa api akan menyebar dengan cepat dan membakar habis semuanya. Saat ia melakukannya, ia memikirkan Aditya dan semua kebohongan yang ia katakan. Ia memikirkan wanita itu dan kalung mawar kecil yang menjadi simbol pengkhianatan mereka. Setiap tetes bensin yang ia siramkan adalah perwujudan dari rasa sakit dan amarah yang telah ia pendam. Setelah bensin habis, Rania mundur beberapa langkah. Tangannya bergetar, tetapi bukan karena takut. Ia bergetar karena adrenalin, karena rasa tegang yang memenuhi seluruh tubuhnya. Ia mengambil korek api dari saku jaketnya. Dengan napas yang tertahan, ia menyalakannya. Api kecil itu berkedip-kedip di depannya, menari-nari dalam kegelapan. Dengan mata yang kosong, Rania melemparkan korek api itu ke genangan bensin di dekat pintu. Seketika, api besar menyala, menyambar dengan cepat, menjilati pintu dan jendela. Api itu membesar, menari-nari, seolah-olah sedang merayakan kehancuran. Rania hanya bisa berdiri di sana, terhipnotis oleh kobaran api itu. Ia melihat bayangan api itu menari-nari di cermin yang ada di depan rumah, dan ia melihat pantulan dirinya sendiri, seorang wanita yang matanya dipenuhi dengan api balas dendam. Ia terus menyaksikan kobaran api itu, sampai akhirnya ia mendengar suara sirene dari kejauhan. Ia tahu bahwa pemadam kebakaran dan polisi akan segera tiba. Ia tahu bahwa ia harus pergi. Tetapi ia tidak ingin pergi. Ia ingin menyaksikan kehancuran itu sampai akhir. Ia ingin memastikan bahwa rumah itu benar-benar hancur, dan semua rahasia yang ada di dalamnya terbakar habis. Rania akhirnya berbalik, berjalan kembali ke mobilnya. Ia mengemudi pulang dalam keheningan yang mencekam. Di dalam mobil, ia tidak merasakan apa-apa. Ia hanya merasa kosong, seolah-olah semua emosinya telah terbakar bersama dengan rumah itu. Ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Ia tahu bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak menyesal. Ia telah melakukan apa yang harus ia lakukan, dan sekarang, ia akan menghadapi konsekuensinya. Rania mengemudi pulang dalam keheningan yang mencekam. Tetapi pikirannya dipenuhi oleh kobaran api yang baru saja ia tinggalkan. Dalam cermin spion, ia bisa melihat gumpalan asap hitam yang membumbung tinggi, sebuah tanda bahwa tindakannya telah menciptakan konsekuensi yang nyata. Ia merasakan campuran emosi yang aneh, kepuasan yang dingin karena telah menghancurkan simbol pengkhianatan suaminya, kepedihan yang mendalam karena kehancuran yang ia sebabkan, dan ketakutan yang mencekam akan konsekuensi yang akan ia hadapi. Setibanya di rumah, Rania tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di sofa, memeluk lututnya, dan menonton berita di televisi. Berita utama menayangkan tentang kebakaran misterius di Jalan Melati. Ia melihat wawancara singkat dengan tetangga yang kebingungan, dan ia melihat rekaman dari petugas pemadam kebakaran yang berjuang untuk memadamkan api. Rania hanya bisa menatap kosong, seolah-olah ia sedang menonton film, bukan kehidupan nyatanya sendiri. Pukul 4 pagi, teleponnya berdering. Itu adalah Aditya. Dengan jantung berdebar kencang, Rania mengangkatnya. "Halo, sayang? Aku baru saja dengar berita. Rumah persinggahan kita terbakar. Aku tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi." Suara Aditya terdengar panik, tetapi Rania bisa merasakan ada nada ketakutan yang lebih dalam dari sekadar kerugian materi. "Rumah persinggahan?" ulang Rania, suaranya dingin dan tanpa emosi. "Jadi, kau benar-benar punya rumah persinggahan?" Aditya terdiam sejenak. "Rania, sayang, ini bukan saatnya. Aku akan jelaskan semuanya nanti. Tapi sekarang, aku harus pulang. Aku harus ke sana." Rania mematikan telepon, lalu tersenyum pahit. Ia tahu bahwa kebohongan Aditya telah terbakar bersama dengan rumah itu.
Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menyembunyikan rahasianya. Beberapa jam kemudian, saat matahari terbit, Aditya pulang ke rumah. Wajahnya terlihat pucat, matanya merah, dan ia terlihat sangat panik. Ia masuk ke dalam rumah, melihat Rania duduk di sofa, dan ia langsung tahu. Kamu yang melakukannya? Tanya Aditya, suaranya bergetar. Rania tidak menjawab. Ia hanya menatap matanya. Mata yang dulu ia cintai, kini dipenuhi dengan kebohongan. Mengapa? Rania? Mengapa? Tanya Aditya lagi, suaranya pecah. Mengapa? Ulang Rania, suaranya dingin. Kau bertanya mengapa? Kau selingkuh. Aditya, kau punya rumah persinggahan. Kau punya wanita simpanan. Aku melihat semuanya. Aditya terdiam. Matanya melebar karena terkejut. Ia tidak menyangka Rania tahu segalanya. Ia tidak menyangka Rania akan melakukan tindakan se-ekstrim ini. Aku bisa jelaskan, kata Aditya. Mencoba mendekati Rania, tetapi Rania mundur. Tidak ada yang perlu dijelaskan, kata Rania. Matanya dipenuhi dengan api yang sama yang ia lihat di rumah persinggahan itu. Semua sudah terbakar. Semua kebohonganmu, semua janji-janjimu, semua cintamu, semuanya sudah terbakar. Dan aku yang menyulutnya. Aditya hanya bisa berdiri di sana, terdiam, menyaksikan kehancuran yang telah ia sebabkan. Ia telah kehilangan segalanya. Rumahnya, rahasianya, dan sekarang, pernikahannya. Rania tahu bahwa ini hanyalah awal. Polisi akan datang. Konsekuensi akan datang. Tetapi ia tidak peduli. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Kebenaran yang terbakar. Dan akhir dari kebohongan yang telah ia percayai selama ini. Aditya berdiri membeku di tengah ruang tamu. Menyaksikan istrinya yang kini terasa seperti orang asing. Wajah Rania yang biasanya lembut dan penuh senyum. Kini dipenuhi dengan ketegasan yang dingin. Ia merasakan tatapan Rania yang menusuk. Menembus semua kebohongan yang telah ia bangun. Rania, tolong dengarkan aku, kata Aditya. Mencoba merajut kata-kata yang ia sendiri tidak yakin akan kebenarannya. Aku bisa jelaskan semuanya. Jelaskan apa, Mas? Tanya Rania. Suaranya pelan tetapi tajam. Jelaskan mengapa kau berbohong? Jelaskan mengapa kau punya rumah lain? Jelaskan mengapa kau bersama wanita lain? Aditya menunduk. Tidak sanggup menatap mata Rania. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya merasa bosan. Aku butuh sesuatu yang baru. Jawaban itu seperti bensin yang disiramkan ke api. Bosan? Kau bilang bosan? Teriak Rania. Suaranya pecah karena amarah yang memuncak. Jadi, 5 tahun pernikahan kita, janji-janji kita, anak-anak yang kita impikan semuanya hanya sekadar kebosanan bagimu. Aditya mencoba memegang tangan Rania, tetapi Rania menepisnya. Jangan sentuh aku. Sentuhanmu menjijikkan. Di dalam hati, Aditya merasakan sakit yang menusuk. Ia tahu bahwa ia telah menyakiti Rania, tetapi ia tidak menyangka Rania akan bereaksi se-ekstrim ini. Ia menatap Rania, melihat air mata yang mengalir di pipinya, dan ia merasa seolah-olah hatinya teriris-iris. Aku menyesal, bisik Aditya. Air mata mengalir di pipinya. Aku tahu aku salah. Aku janji. Aku akan berubah. Aku akan tinggalkan dia. Kita bisa perbaiki semuanya. Namun, bagi Rania, janji itu sudah tidak berarti apa-apa. Terlambat, Mas, kata Rania, menggelengkan kepalanya. Semua sudah terbakar. Kepercayaan, cinta, harapan semuanya sudah terbakar. Kau hancurkan semuanya. Dan sekarang kau ingin memperbaikinya. Tiba-tiba, suara ketukan keras di pintu menghentikan pertengkaran mereka. Aditya membuka pintu, dan di depannya berdiri 2 orang polisi. Selamat pagi, Tuan Aditya, kata salah satu polisi. Kami ingin bertanya tentang kebakaran di Jalan Melati nomor 15. Aditya menatap Rania, lalu kembali menatap polisi. Ia tahu bahwa ia tidak bisa bersembunyi lagi.
Kebohongan-kebohongan yang telah ia bangun selama ini, kini telah runtuh, dan ia harus menghadapi konsekuensinya. Rania hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan Aditya menjawab pertanyaan-pertanyaan polisi. Ia merasa ada campuran emosi yang aneh, kepuasan, kepedihan, dan kelegaan. Ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari akhir, dan bahwa hidupnya akan segera berubah. Tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Kedatangan polisi memecah ketegangan yang menyesakkan antara Rania dan Aditya. Dua petugas berseragam memasuki rumah. Tatapan mereka lurus dan formal. Aditya, dengan wajah pucat dan mata nanar, mencoba menjelaskan bahwa ini adalah kesalahpahaman, tetapi Rania, dengan suara yang tenang dan penuh ketegasan, menyela. "Saya yang melakukannya," katanya, suaranya menguasai seluruh ruangan. "Saya yang membakar rumah itu." Pengakuan Rania yang tiba-tiba membuat Aditya dan para petugas terkejut. Rania kemudian diminta untuk ikut ke kantor polisi untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Ia tidak melawan. Sebaliknya, ia merasa anehnya lega. Seolah-olah, dengan pengakuan itu, ia telah melepaskan beban berat yang selama ini ia pikul sendiri. Dalam perjalanan ke kantor polisi, Rania melihat pemandangan kota yang familiar, tetapi kini terasa asing. Ia melihat orang-orang yang menjalani kehidupan normal mereka, tanpa harus membawa beban pengkhianatan dan kehancuran. Di ruang interogasi, Inspektur Budi, seorang pria parubaya dengan tatapan yang tajam namun penuh pengertian, memulai sesi tanya-jawab. Ruangan itu terasa dingin dan hampa. Hanya ada meja, dua kursi, dan keheningan yang mencekam. Rania, yang tadinya merasa kuat, kini merasa kecil. Namun, ia tidak gentar. "Nyonya Rania, bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi pada Anda?" tanya Inspektur Budi dengan suara lembut. Rania menarik napas dalam-dalam. Ia tidak menceritakan semua yang terjadi dalam satu kalimat, melainkan merangkai ceritanya dari awal. Ia menceritakan tentang kehangatan yang hilang, tentang kecurigaan yang menggerogoti, dan tentang rasa sakit yang ia rasakan. Ia menceritakan tentang bagaimana ia menemukan jejak-jejak yang tersembunyi, karbon parkir, rambut coklat di jaket, hingga kunci dan alamat yang disembunyikan oleh suaminya. "Saya mencoba untuk mengabaikannya, Pak," kata Rania. Suaranya bergetar. "Saya mencoba untuk percaya bahwa ia hanya sibuk. Tetapi, pada malam ulang tahun pernikahan kami, ia berbohong. Ia bilang ia ada meeting mendadak, tetapi saya tahu ia sedang bersama wanita lain." Ia kemudian menceritakan bagaimana ia pergi ke Jalan Melati, bagaimana ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kebahagiaan suaminya bersama wanita lain, dan bagaimana ia merasa hatinya hancur berkeping-keping. "Saya tidak tahu harus berbuat apa, Pak," lanjut Rania. Matanya mulai berkaca-kaca. "Semua kenangan indah kami terasa seperti kebohongan. Saya merasa sangat sendiri. Dan di tengah kehampaan itu, ada api yang membakar di dada saya. Saya ingin ia merasakan sakit yang sama. Saya ingin menghancurkan simbol kebohongan mereka." Inspektur Budi mendengarkan dengan sabar, tanpa interupsi. Ia melihat Rania bukan sebagai seorang kriminal, melainkan sebagai seorang wanita yang terluka dan putus asa. "Jadi, Anda mengaku telah membakar rumah di Jalan Melati nomor 15? Tanya Inspektur Budi, mencoba mengonfirmasi. "Ya, Pak," jawab Rania. Air mata mengalir di pipinya. "Saya yang melakukannya." Setelah sesi interogasi yang panjang, Rania akhirnya ditahan. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi tuntutan hukum, perceraian, dan pandangan negatif dari orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang salah, tetapi ia tidak menyesal. Setidaknya, ia tidak lagi hidup dalam kebohongan. Di balik jeruji besi, Rania tidak merasa takut. Ia hanya merasa kosong, tetapi kekosongan itu kini terasa seperti kanvas baru. Ia telah menghancurkan masa lalunya, dan sekarang saatnya untuk membangun masa depan yang baru, masa depan di mana ia tidak akan lagi menjadi korban, melainkan seorang wanita yang berani menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Jeruji besi tidak sedingin yang Rania bayangkan. Di balik tembok penjara,
Rania menemukan dirinya di sebuah dunia yang berbeda, di mana ia tidak lagi harus menyembunyikan rasa sakitnya atau berpura-pura bahagia. Setiap hari, ia bangun dengan rutinitas yang sama, sarapan yang sederhana, bekerja di area perkebunan kecil di dalam lapas, dan kemudian menghabiskan malam dengan membaca buku atau merenung. Penjara bukan hanya menjadi tempatnya menjalani hukuman, tetapi juga tempat di mana ia menjalani proses penyembuhan diri. Di dalam penjara, Rania bertemu dengan berbagai macam wanita dengan cerita hidup yang berbeda-beda. Ada yang karena kejahatan kecil, ada juga yang karena kejahatan yang lebih besar. Mereka semua, dalam cara yang berbeda, adalah korban dan pelaku. Rania mendengarkan cerita mereka, dan perlahan-lahan, ia menyadari bahwa rasa sakit yang ia rasakan tidak sendirian. Ia menemukan solidaritas dalam penderitaan, dan ia mulai belajar untuk memaafkan, bukan hanya Aditya, tetapi juga dirinya sendiri. Selama menjalani hukuman, Rania mulai menulis. Ia menuliskan semua yang ia rasakan, rasa sakit, amarah, kekecewaan, dan akhirnya, penerimaan. Ia menulis tentang bagaimana ia bertemu Aditya, bagaimana cinta mereka tumbuh, dan bagaimana cinta itu hancur karena kebohongan. Ia menulis tentang malam di mana ia membakar rumah itu, dan ia menuliskan konsekuensi yang ia hadapi. Setiap kata yang ia tulis adalah setetes air mata yang mengalir di atas kertas, membersihkan luka-luka yang ia simpan di dalam hatinya. Setelah 2 tahun, Rania akhirnya bebas. Ia keluar dari penjara dengan status yang berbeda, seorang mantan narapidana. Masyarakat memandanginya dengan tatapan yang berbeda, penuh dengan rasa ingin tahu, rasa kasihan, atau bahkan rasa jijik. Tetapi Rania tidak lagi peduli. Ia telah melewati masa-masa yang paling sulit dalam hidupnya, dan ia telah belajar bahwa pandangan orang lain tidak lagi mendefinisikan siapa dirinya. Ia kembali ke rumahnya yang sudah kosong. Aditya telah menjual rumah itu dan menikah lagi. Rania tidak merasakan sakit atau amarah. Ia hanya merasakan kedamaian. Ia tidak lagi melihat rumah itu sebagai tempat di mana ia pernah hidup bahagia, tetapi sebagai tempat di mana ia telah melewati masa-masa yang paling sulit dalam hidupnya. Dengan uang dari penjualan rumah, Rania memulai hidup baru. Ia menyewa sebuah apartemen kecil di pinggir kota. Lalu ia memulai bisnisnya sendiri, sebuah toko bunga kecil. Ia menghabiskan hari-harinya dengan merangkai bunga, mengurus tanaman, dan berinteraksi dengan pelanggan. Bunga-bunga itu, yang dulunya ia lihat sebagai simbol dari keindahan yang rapuh, kini ia lihat sebagai simbol dari kehidupan yang terus tumbuh, bahkan setelah badai. Suatu hari, Aditya datang ke tokonya. Wajahnya terlihat tua, matanya tidak lagi bersinar. Ia datang untuk meminta maaf, untuk menjelaskan segalanya. Rania mendengarkan dengan tenang. Ia melihat suaminya bukan sebagai sosok yang ia cintai, tetapi sebagai seorang pria yang tersesat. "Aku memaafkanmu, Mas," kata Rania. Suaranya lembut. "Tetapi aku tidak bisa melupakan. Kita harus berjalan di jalan yang berbeda." Aditya pergi dengan hati yang hancur, tetapi Rania tidak merasakan apa-apa. Ia telah memaafkan, tetapi ia tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang hancur. Bab terakhir dalam hidup Rania adalah tentang kebangkitan dari abu. Ia telah melewati masa-masa sulit, ia telah jatuh ke dalam kegelapan, tetapi ia berhasil bangkit kembali. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri, ia belajar untuk memaafkan, dan ia belajar untuk menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang sederhana. Rania tidak lagi menjadi korban dari pengkhianatan suaminya, tetapi seorang wanita yang berani, kuat, dan tegar, seorang wanita yang telah bangkit dari abu untuk memulai kehidupan yang baru.